Bug bounty itu menurut saya harus spend waktu sih. Maksudnya saya nggak bisa lakuin bug bounty di sela-sela waktu doang. Kayaknya ini menurut saya. Iya. Saya harus spend waktu 2 minggu. Jadi kalau saya mau bug bounty saya harus siapin waktu gitu. Nah cuman di 4 temuan yang kemarin emang benar-benar kayak sekali coba langsung dapat 3 di Google, 1 di Microsoft. Ya totalnya $25.000 dari 4 temuan itu. Bincang seru bareng anak IT hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, welcome back to Talkbox. Balik lagi sama aku, Minbox Vira di sini. Dan di episode kali ini, kalau episode sebelumnya itu narasumbernya adalah perempuan di bidang cyber juga sih sebenarnya. Nah, yang kali ini juga sama di bidang cyber, cuman laki-laki nih. Kayaknya udah 2 kali episode sebelumnya itu sama-sama perempuan terus gitu ya. Sekarang kita mengundang mungkin yang justru popularitasnya ini lebih banyak. Popularitas nggak tuh? Populasinya juga lebih banyak nih kalau misalnya di dunia cyber. Langsung aja yuk. Ini sempat viral, kalau misalnya kalian sempat lihat beritanya, mungkin nanti editor bisa tolong di-insert beritanya di sini. Ini sempat viral waktu itu karena asalnya dari Karawang tapi menemukan bug di Google. Penasaran nggak gimana ceritanya? Langsung aja yuk kita kenalan sama Karona. Halo Kak. Halo semuanya. Oke, Karona, mungkin ada yang udah tahu dan ngelihat dari berita itu ya. Tapi pasti ada juga yang belum pernah kenal nih sama Karona. Boleh dong diceritain dulu sedikit history background-nya kayak gimana sih? Namanya siapa saat ini? Mungkin kerjanya lagi di mana? Boleh. Oke, sebutannya apa ya? Ini para penonton. Sobat Digital. Yes. Saya Rona Febriana. Teman-teman bisa panggil saya Rona. Saat ini saya bekerja sebagai cyber security consultant. Saya asalnya dari sebuah kota di Jawa Barat. Tadi sudah disebut ya. Saya asal dari Karawang. Saat ini sedang mencari pundi-pundi uang di Jakarta gitu. Wah. Itu bisa dibilang merantau nggak ya? Merantau ya, betul merantau. Dari Karawang ke Jakarta. Betul. Gitu ya. Karena kalau kita ngomongin Bekasi biasa sih masih lebih dekat ke Jakarta, tapi kalau Karawang tuh masih lumayan. 2 jam lah naik. 2 jam ya? Yes. Udah naik KRL. Naik KRL. Oke Kak, mungkin kita tarik kisah sebelum kakak bekerja dulu kali ya. Boleh. Aku pengen tahu, aku penasaran gini sih. Ini dari awal emang udah suka IT apa gimana? Jadi dari SMA sebenarnya emang udah suka IT, tapi IT secara general gitu ya, masih secara general. Nah udah mulai masuk kuliah, saya tuh berangkat dari full stack sebetulnya, dari seorang programmer, programmer web, terus bekerja di kampus juga, bikin web kampus. Gitu. Nah terus di semester 3 mungkin ya, 3 atau 4, website itu kena hack tuh. Website yang saya bikin kena hack, kena deface. Nah dari situ akhirnya sadar nih ada ilmu baru ternyata, bukan cuma ilmu bikin aplikasi, tapi ada ilmu ngamanin aplikasi, gitu, yaitu cyber security ini. Nah dari situ mungkin kesel ya, webnya dihack, akhirnya belajar ngehack dari situ, ngehack gitu ya. Ngehack gitu. Otodidak waktu itu? Waktu itu otodidak, kita dari internet, komunitas gitu. Sampai akhirnya ikut sebuah bootcamp lah gitu. Jadi kebalik kalau saya. Kalau orang mungkin bootcamp dulu, baru ngulik-ngulik gitu ya? Kalau saya ngulik-ngulik dulu, baru masuk bootcamp. Jadi di bootcamp memang nggak terlalu pusing jadinya gitu. Jadi kayak, ternyata ini. Kayak udah ada bekalnya lah. Betul, ya udah ada bekalnya. Dari situ sebetulnya. Terus kenapa jadinya lebih jatuh cinta sama cyber daripada sama full stack? Sebenarnya full stacknya masih jalan juga ya, cuman lebih dominannya di cyber gitu. Karena menurut saya ketika berangkatnya dari full stack ya, kayaknya ada nilai plus gitu. Karena bisa coding kan. Kalau jadi cyber security bisa coding kayaknya ada nilai plus gitu. Cuman sekarang lebih dominan di cyber karena lebih suka ini ya, teka-teki, terus challenge gitu-gitu. Dan menurut saya di cyber tuh banyak challenge. Banyak cuannya gitu. Itu nomor 2. Itu nomor 2. Maksudnya challenge di sini tuh kayak di cyber kan ada CTF gitu ya, kayak cari flag gitu-gitu. Gitu sih. Jadi lebih banyak mungkin sesuatu yang bisa digali-gali lagi gitu ya. Betul. Daripada di full stack. Tapi sebenarnya kita ngomongin realistisnya aja ya. Tapi kalau misalnya kalau kan udah pernah kerja, maksudnya ya bikin web udah pernah gitu ya. Terus juga tapi di cyber juga udah pernah berkarir. Ya sekarang lagi berkarir di cyber. Yes. Kalau dari segi pundi-pundi uangnya, sebenarnya lebih banyak kan mana? Wow, ini personal untuk saya ya. Ya mungkin di luar saya nggak tahu. Betul. Untuk saya itu dari cyber. Itu pun datangnya bisa dari berbagai arah ya, seperti gaji dari tempat pekerjaan,
ada lagi freelance gitu ya. Nah, lalu yang ketiga tuh ya bug bounty ini. Dari bug bounty. Tuh. Jadi untuk sekarang ya cyber lah. Ya cyber lah ya. Oh oke. Jadi ya nggak bisa, tapi juga nggak bisa juga mungkin cuma ngandelin gaji full time-nya doang gitu Yes, kan ya. betul. Kalau misalnya the more income ya the more kerjaan gitu kan. Oke, tadi sempat kesebut bug bounty. Yes. Aku jadi penasaran, waktu itu kan katanya pertama kali aku tahu nama Corona ini awalnya memang dari salah satu platform berita yang ngebicarain tentang Corona nih. Karena waktu itu kayak lagi, jadi gini, kita tuh memang rutin banget untuk cari cerita tentang ya orang-orang yang mungkin di ranah cyber security atau mungkin kita bisa bilangnya kayak hacker gitu kan ya. Terus waktu itu pada saat nyari hacker asal Karawang, terus muncullah itu Rona Febriana bla 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 gitu kan ya. Nah itu boleh nggak Kak diceritain dulu waktu itu kisah bug bounty-nya itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya bug bounty itu saya udah lakuin dari semenjak kuliah. Dari kuliah tuh udah sering bug bounty. Mungkin dulu tuh dapat hadiahnya masih sertifikat, terus 2M ya. Makasih mas gitu. Dulu sih merasa seneng ya karena kan sertifikatnya bisa dipakai portofolio, lamar kerja gitu. Makin sini targetnya udah mulai berubah nih. Yang tadinya mungkin lokal company ya, Indonesia udah mulai agak naik nih ke luar. Sampai akhirnya di company-company raksasa lah kayak Google, Microsoft gitu-gitu. Nah terus puncaknya mungkin di Maret kemarin ya. Di 5 sampai 17 kalau nggak salah ya. Sekitar 2 mingguan di bulan Maret itu saya coba bug hunting, akhirnya dapat 4 temuan tuh. 4 temuan, 3 di Google, 1-nya di Microsoft. 3 di Google, 1 di Microsoft. Betul, itu one hit lah, sekali coba langsung dapet. Berarti bukan kayak 4 temuan yang, bukan 4 temuan yang berbeda, 4 kegiatan yang berbeda atau ya aktivitas yang berbeda, tapi langsung 1 dapat di 4 itu atau gimana? Sebenarnya temuannya berbeda, cuman biasanya di 1 temuan itu saya cobanya berkali-kali tuh sampai benar-benar ini bug gitu, ini valid bug. Nah cuman di 4 temuan yang kemarin emang benar-benar kayak sekali coba langsung dapat 3 di Google, 1 di Microsoft, ya totalnya $25.000 dari 4 temuan itu. Wow, bentar, $25.000 itu berapa? Nih. Tolong dimasukin di sini aja ya. Itu adalah hadiah pertama selama kakak bug bounty atau enggak? Itu hadiah keberapa? Saya lupa ya. Cuman kalau hadiah terbesar secara total ya, itu mungkin. Sebelumnya saya udah dapat dari Google juga, $3.000 doang. Oh, 3.000. Doang ya? Dulu tuh 3.000 gede banget Gede banget Kak, iya. Sekarang abis dapat 25, 3.000 tuh doang. Yeah. Iya juga sih, bener sih. Dulu pas dapat 3.000 kayak, wah itu senengnya bukan main sih. Sekarang giliran dapat 3.000 lagi kayak, harusnya lebih nih gitu. Kayak, manusia ada puasnya ya. Gitu kan. Okay. Oh tapi itu yang terbesar berarti saat itu ya? So far yang terbesar sekarang. Berarti sekarang udah nggak ngincar ini dong 2M lagi? Kalau 2M-nya miliar boleh. Tapi kalau 2M yang itu enggak? Janganlah. Janganlah ya. Udah dapat yang besar gitu ya. Giliran dapat gitu tuh kayaknya makin sakit ya. Iya dulu sih biasa aja, mungkin sekarang kayak. Lagian saya udah jarang sih kan bug hunting di platform yang enggak. Sebenarnya alasan orang dapat 2M kan karena emang platformnya nggak ngadain program bug bounty gitu. Betul. Jadi ini mungkin untuk teman-teman. Jadi kalau sebuah platform emang nggak ngadain bug bounty, terus teman-teman cuma dapat makasih, sebenarnya nggak salah mereka juga. Betul. Ya gitu. Jadi ya teman-teman kalau mau dapat reward, ya cari targetnya yang emang lagi buka bug bounty program. Gitu sih. Tapi pernah nggak udah, ya maksudnya mungkin kalau awal-awal dulu mereka nggak buka nih kan. Terus habis itu yaudah kakak coba-coba gitu kan ya bug hunting. Terus habis itu pernah nggak udah ngelapor tapi terus nggak dibalas gitu sama mereka? Wah sering itu. Sering banget. Mungkin udah puluhan ya saya digituin ya. Puluhan kali. Perasaannya gimana saat itu? Dulu sih kesel. Terus makin berjalannya waktu sempat mikir sih ini kenapa gitu ya. Kayaknya ada yang salah dari report, ada yang salah dari cara nyampeinnya, terus reportnya kemana mungkin salah juga ya. Harusnya dikirim ke timnya security, saya mungkin ke CS gitu kan, salah cabang gitu ya. Betul. Nah dari situ coba pelajarin, ya bener sih ada yang saya nggak relate, ada yang ini bukan bug sebetulnya gitu sih. Jadi menurut saya kalau temuannya memang benar-benar kritikal, harusnya akan dapat respons sih. Oke. Tapi kalau misalnya kamu temuannya mungkin ya udah aja gitu ya. Mungkin mereka juga nggak ngerespon atau mungkin yang tadi salah divisi gitu. Ngelapornya harusnya mungkin ke divisi IT-nya. Ini ngelapornya mungkin ke divisi adminnya. Kayak adminnya nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Tapi dari mereka pun harusnya
menyampaikan kalau Betul, ini betul. memang bukan temuan atau silakan report ke sini gitu kalau bukan sasarannya gitu. Tapi dulu dapat sertifikat, seneng nggak Kak? Wah senang sih dulu. Oh, seneng. Pertama kali saya report bug itu di web pemerintahan Karawang, dapat surat ucapan terima kasih. Nah surat ini yang saya pakai untuk lamar kerja gitu. Dan Jadi kebantu kan? kebantu, sangat-sangat kebantu. Jadi sebenarnya bukan yang kayak tidak bernilai juga ya, enggak. sertifikat Sangat-sangat itu. sangat membantu untuk fresh graduate. Iya benar. Apalagi kalau misalnya mungkin sekarang nih rata-rata mungkin sobat digital masih pada kuliah gitu Yes, kan ya, betul. atau mungkin ya fresh graduate, ya kumpulin aja sebanyak-banyaknya. Itu betul. Maksud aku gini sih, mungkin kita boleh sih berharap kayak dapat sekian ribu yes. dolar dan segala macam. Cuman kan step by step ya. Kan kita Betul. juga nggak sekali itu langsung dapat Yes, betul. 25.000 dolar. Wah Betul, gila, betul. cepet kaya itu nggak kalau kayak gitu. Dari cuma makasih, sertifikat, souvenir, uang ya 3.000, 5.000 sampai akhirnya nambah gitu. Kita doain semoga ini dapat 100.000. Amin. Oke, 100.000 rupiah tapi enggak ya, 100.000 dolar. 1.000 dolar dong. Oke, nah Kak, apa kesusahannya waktu itu, kesulitannya pertama kali Bak Bounty? Tapi kok Bak Bounty udah dari kuliah ya tadi? Emang waktu itu udah mulai menelusuri dan mempelajari cyber kah atau gimana? Iya, jadi waktu yang kena hack itu, saya kena hack, saya terjun ke cyber. Nah di situ tuh kenal yang namanya Bug Bounty itu dari situ. Jadi dari situ langsung Bug Bounty dengan ya bekal seadanya, sampai akhirnya ikut bootcamp itu. Jadi sebelum ikut bootcamp itu emang udah dapat beberapa penghargaan. Jadi begitu masuk bootcamp ya ditajemin lagi lah, lebih ditajemin lagi fundamentalnya, skillnya gitu. Waktu itu pertama kali jadi fresh graduate lulus kuliah, susah nggak Kak nyari kerjanya? Kalau saya kebetulan, alhamdulillahnya ya mungkin ya nggak terlalu sulit lah. Jadi nggak ada waktu nganggur gitu mungkin ya? Iya, sebenarnya saya belum lulus kuliah sih udah dapat kerja. Oh udah dapat kerja. Jadi waktu kerja di Jakarta tuh saya izin dulu untuk wisuda tuh, pulang dulu. Oh saat itu. Iya. Dan itu udah di cyber? Udah di cyber. Udah di cyber. Betul, udah di Oh cyber. oke. Berarti apakah ini pengaruh dari mengumpulkan portofolio saat masih kuliah? Ya itu salah satu teknikalnya juga, terus ilmu-ilmu nyatanya, maksudnya bukan cuma teori ya. Teori itu penting, fundamental. Cuman waktu masuk kerja itu kan ada technical test tuh. Benar. Ya di situ mungkin diuji juga. Ada nggak Kak tipsnya mungkin buat sobat digital kayak mau technical test di cyber security nih? Atau mungkin Kakak itu sebagai sekarang offensive offensive ya? Offensive security. Betul. Nah, kalau di ranah offensive security aja deh mungkin yang saat ini Karona dalami gitu ya, atau mungkin yang Karona lagi kerjain sekarang, technical testnya ada tipsnya nggak tuh Kak kira-kira biar mereka bisa lolos juga gitu? Technical testnya sebenarnya tergantung perusahaan yang ngebuka ya. Kadang ada yang melalui platform kayak Hack the Box gitu atau Try Hack Me gitu ya. Silahkan selesaikan mesin ini gitu ya. Ada juga yang dia sudah siapin satu web ataupun satu target yang emang pun gitu ya, vulnerable. Jadi persiapan dari kita sebetulnya bukan ngafalin sih, lebih ke pahamin konsep serangan itu kayak gimana gitu ya. Jadi kalau udah paham konsepnya, mau diterapin di target apa aja harusnya udah bisa. Dan itu kayaknya butuh, maksudnya untuk bisa bener-bener bisa, Yes. ya harus ada latihannya juga. Betul. Ya, harus berkali-kali latihan ya. Yes, ya latihan, mentor, senior buat bimbing gitu. Setuju. Oke, nah Kak, waktu itu, waktu itu pernah dapat kayak penolakan laporan gitu nggak sih Kak selama kayak ngembak? Pernah ya, di Google beberapa kali malah ya. Oh iya? Iya. Terus gimana ceritanya tuh? Nah ini bagusnya company yang udah raksasa gitu ya. Dia tuh setiap ngasih penolakan itu dibarengi dengan alasan yang logis, yang bisa kita terima, yang bisa bikin kita belajar gitu. Jadi waktu saya report itu saya udah seneng tuh kayak asik dapat bug, ini bugnya bagus, high juga gitu. Security-nya high, terus ya ekspektasi saya udah tinggi sih sebetulnya. Begitu dapat penolakan, ya sakit sebetulnya, sakit. Tapi saya lihat alasannya, ternyata ini memang fitur gitu. Ini memang fitur dan ditulis di dokumentasi di sini, dia resmi. Jadi begitu saya klik, oh iya ternyata ada dokumentasinya gitu. Jadi nggak jadi bug gitu. Jadi yang tadinya kayak, oh ini kayaknya something wrong nih ya. Ya. Oh ternyata emang fiturnya. Betul. Jadi kan kalau misalnya mimimnya anak IT, antara bug atau fiturnya. Iya betul. Tapi dari situ sebenarnya jadi belajar. Tiap mau bug hunting, pastiin saya baca dulu dokumentasi fiturnya atau aplikasinya. Jangan sampai yang saya kira bug, ternyata itu fitur. Jadi nggak salah Google. Betul, ini sebuah tips juga ya, harus baca dulu, ya maksudnya baca dokumentasinya, Betul. karena jangan sampai kayak
ya ampun ternyata ini fitur. Iya, gitu. betul. Salah di kitanya sebenarnya, bukan Betul, di mereka. salah ya? di kitanya. Oke, tapi dari situ akhirnya jadi lebih semangat lagi ya? Lebih semangat lagi. Wait, itu berarti sebelum dapat 3.000 atau Itu sebelum dapat 3.000 betul. sebelum dapat 3.000? Di awal itu udah lama. Masih ingat nggak kalau waktu itu pas di 3.000 itu dapetnya kapan? Tahun berapa kira-kira? Yang 3.000 itu 2002 akhir 2023 ya, di Desember sampai Januari di 2024 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Oh, berarti belum, ya maksudnya 1 tahun. Satu Mungkin tahun, 1 ya. tahun Iya. ke belakang gitu ya? Iya. Wow, oke. Tapi sekarang masih aktif nggak? Bug bounty itu menurut saya harus spend waktu sih. Maksudnya Iya. saya nggak bisa lakuin bug bounty di sela-sela waktu doang. Kayaknya ini menurut saya ya. Iya. Saya harus spend waktu 2 minggu. Jadi kalau saya mau bug bounty saya harus siapin waktu gitu. Jadi untuk sekarang karena lagi banyak kesibukan, saya nggak lagi bug bounty dulu. Oh, oke. Lagi kuliah juga kebetulan kan. Oh iya, Hmm. lagi kuliah S2? S2 di Telkom. Oh gitu, Hmm. Telkom Jakarta. Telkom Bandung. Ya, Tapi Telkom online? Bandung. Sesekali offline sih. Nah Kak, oke tadi sekarang lagi S2. S2-nya jurusan apa BTW Kak? Cyber security dan digital forensik. Oh. Emang udah terjun di cyber semua kayaknya hidup saya nih. Jadi kayak udahlah sampai mendalam ke situ aja gitu ya. Iya, emang udah cyber semua. Oke. Tadi aku belum sempat tanya. Sekarang kan sebagai senior offensive Betul, security engineer, betul ya? Ya. Itu day-to-day-nya ngapain sih Kak kerjaannya? Day to day-nya ya? Ya mungkin tiap perusahaan beda-beda ya. Tapi yang pasti yang utamanya itu kita melakukan penetration testing Yes. untuk internal perusahaan kita ya, untuk aplikasi kita. Mungkin untuk di posisi senior udah kita juga bantu bantu report dari tim. Kita juga sesekali adain sharing gitu ya. Jadi teman-teman punya teknik baru apa nih, ayo kita sharing sesama tim gitu. Tapi yang utama sih penetration testing ya. Penetration testing. Vulnerability assessment gitu, secure coding, source code review gitu. Oke. Berarti sebenarnya ini kan lebih masuk ke rating ya? Betul, red team. Tapi kakak pernah coba kayak masuk-masuk ke blue team gitu kan? Blue team menarik sih, cuman untuk saat ini belum sih. Karena kayaknya dari awal udah kenalnya Red team, iya gitu pentest, ya. betul. Jadi makin kesini ya udah makin mendalami itu ya. Ya cuman nggak masalah juga sih kalau emang udah di satu itu kayak kenapa harus pindah-pindah ya. Betul. Tapi ada niatan untuk mungkin abis ini kan ofensif. Apakah akan selalu di offensive security kah atau mungkin? Pasti ada sih. Saya yakin bahwa ilmu attack gitu ya, atau red team kayaknya jadi ilmu yang paling basic untuk kita bisa pindah ke role lain sih. Contohnya kalau mau ke blue team gitu ya, kayaknya untuk kita bisa defense harus tahu dulu how to attack work kan. Nah, jadi ketika saya udah paham serangan itu kayak gini, jadi nanti ketika bertahan kayaknya jadi nilai plus gitu. Jadi mungkin kedepannya ya bisa melebar lagi lah. Oke, sip, mantap banget. Mungkin ini salah satu gambaran juga sih buat Sobat Digital tentang kerjaan di red team atau mungkin lebih spesifiknya di offensive security gitu ya. Security. Aduh, ibu dosen maaf nih ya. Sometimes saya emang cuma join doang gitu. Kalau lagi meeting ya di sore kadang, aduh ada kelas juga nih, ada join doang gitu. Oh gitu. Kebetulan kan ada rekamannya, jadi saya bisa tonton rekamannya di malam hari gitu. Oh gitu. Ya. Maaf ibu dosen kalau nonton ya. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox.